Ini kembali lagi ke masalah durhaka kepada orang tua. Betul. Nah, dampak dari durhaka kepada orang tua, Ustaz. Nah, itu apa saja, Ustaz? Apakah ada kaitannya juga dengan penyakit yang dialami oleh seseorang dengan kita durhaka kepada orang tua? Iya, banyak sekali kasus yang saya ketahui dari para jamaah. Saya pernah ada satu kasus anaknya itu ditabrak mobil, nggak bisa jalan, sudah 5 bulan nggak bisa jalan nih, tabrak mobil, semuanya udah bener kata dokter. Kemudian ditabrak mobil nggak bisa jalan, ini ada anaknya, ada ayahnya, ada ibunya, ada ketemu nih. Saya hanya lihat anaknya, kemudian lihat ayah ibunya. Saya cuma tanya begini, Mas, kamu jawab jujur, kalau ingin sembuh itu dari Allah, tapi saya hanya ingin kamu jawab jujur. Kamu itu kalau disuruh sama ayahmu atau ibumu melakukan sesuatu hal yang baik dan melakukan sesuatu hal yang nanti baik untuk masa depan, kamu males atau malah ngeyel? Anaknya ngomong, saya males dan ngeyel. Nah itu. Nah itu karena ditabrak mobil aja, insya Allah saya memberikan gambaran kalau disuruh itu males, ngeyel, keras maksudnya, dia menolak keras. Kenapa kok bisa hubungannya ditabrak mobil? Gampang. Nah, itu. Mobil itu kan cepat. Dia ditabraknya dari belakang. Berarti sebenarnya Allah itu mengisyaratkan kamu itu kalau melakukan sesuatu itu ya harus cepat. Nggak boleh ini. Nggak boleh gitu. Makanya digambarkan oleh Allah Ta'ala itu ditabrak dari belakang. Kalau dari depan? Kalau dari depan dia orangnya frontal. Jadi kalau ada sesuatu itu langsung dia frontal marah. Jadi mau baik mau enggak. Kalau samping itu seringannya nyindir biasanya. Kayaknya nyindir bener. Aduh, Pak Ustadz terawangannya dahsyat kira. Jadi dampaknya juga luar biasa sekali ya. Tapi kasihan sekali berarti kalau seandainya kita melakukan dosa terhadap orang tua, tapi dampaknya kepada anak yang tidak ngerti apa-apa. Oh enggak, ini anaknya sudah di atas akil balik. Dia umurnya waktu itu sudah 18-19 tahun. Oh sudah akil balik dia, makanya dia langsung kena salahnya. Nah setelah ketemu, kemudian saya cuma minta maaf sama ayah sama ibu, dia minta maaf, kemudian doanya gampang kok. Ya Allah, jika sakit saya ini disebabkan karena saya kalau disuruh melakukan perbuatan baik sama ayah dan ibuku, aku selalu melawan, hanya itu aja, selalu melawan, selalu bantah, selalu malas. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni aku. Doa itu diulang-ulang. Kemudian 2 bulan kemudian ketemu sama saya, sudah sembuh, alhamdulillah. Itu hanya doa seperti itu. Jadi doanya seperti itu. Doanya seperti itu. Ini ada pertanyaan nih, ada penanya yang sudah masuk ke email kita. Ini, saya seorang wanita belum bersuami. Ini pertanyaan. Janda saya. Oh, salah ya? Salah ya? Saya seorang wanita belum bersuami, umur saya 30 tahun. Saya janda. Terkena kanker serviks. Apakah itu berhubungan dengan durhaka saya terhadap orang tua? Ini dari Ibu Yuli di Banyumas. Tapi Ustaz tahan dulu jawabannya. Baik. Sahabat sejagat yang kemana-mana, kita akan kembali selain saat ini. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat sejagat, kita lanjutkan kembali Bengkel Akhlak kita bersama Ustadz Danu dan juga Kak Melinda. Tapi bukan cuma Kak Melinda dan Ustadz Danu, ini udah hadir bintang, udah hadir tamu kita juga yang sudah hadir bersama kita. Afif, saya keganggu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda namanya siapa? Evi. Tinggalnya di mana, Bunda? Di Warung Buncit. Warung Buncit ya. Oke. Jangan minta makan lu ke rumah Buti. Itu beda. Bunda, nanti kita mau ngobrol nih sama Bunda nih ya. Tapi Bunda tahan dulu sih, karena Bunda ingin menceritakan pengalamannya kepada kita dan juga apa yang telah dirasakan saat ini mengenai mungkin penyakitnya juga ya, dengan bagaimana cara kesembuhannya juga, yang itulah rahasia Allah yang nanti akan disampaikan oleh Bunda kita. Tapi ini tadi ada pertanyaan dari saya yang belum terjawab oleh Ustadz. Ustadz, mengenai seorang perempuan yang kena kanker serviks, apakah itu ada kaitannya dengan dosa kepada orang tuanya? Itu bagaimana terus? Iya, memang dari sisi umur di bawah 45 tahun. Ya. Ini umurnya ya Ibu Yuli. Umur 30 tahun. 30 tahun. Biasanya kalau umur segitu, apalagi belum bersuami, ini insya Allah dia sering
melakukan dosa dengan orang tua. Kalau hubungannya dengan kanker serviks, insya Allah itu berhubungan, kalau istilahnya saya anggap itu kemaluan, itu berhubungan dengan mulut kita juga. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Hampir sama, analoginya itu Iya. kemaluan dengan mulut itu sama. Iya. Jadi kalau umpamanya di daerah kewanitaan ini terkena kanker serviks, berarti sebenarnya yang salah itu diawali dari mulutnya. Mungkin nggak bisa jaga lisan atau bisa Iya, ngomel salah atau satu iya. Lisan ya? Jadi lisannya. Jadi beliau sering ngomelin orang tuanya, ngomelin istilahnya. Nah, ngomel siapapun, kalau wanita sering ngomelin orang tua, namanya seperti itu. Ya siap-siap aja nanti di usia, ya kalau sekarang 30 enggak, besok di usia 40, 45. Jangan Pak Ustaz. Lu kan saya ngomong ini. Tapi kalau ngomelnya gitu sih enggak. Kalau ngomongnya Mbak Melinda, Kayaknya enggak deh kalau Mbak Melinda memang benar. Ya memang harus berubah kan gitu. Ngomelin orang tua, ya harus berhenti. Gitu. Nah kalau sudah berhenti ngomel, harus benar-benar serius nih. Minta maaf sama orang tua. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Berapa tahun dia ngomelin sama orang tua. Kan gitu nih. Ngelawan termasuk tuh, sorry Pak Ustaz. Sama. Waduh ya. Ngelawan itu nanti selain ini ngomel, ada urusannya dengan hati. Iya. Baik. Jadi ada dua penyakit yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, mulut dengan hati. Karena kalau sudah melawan, berarti hati ini di sini itu kaku termasuk. Baik. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, insya Allah itu berhubungan dengan orang tua, Ya. yaitu paling tidak ngomel. Ya. Jadi langkah untuk si Langkah untuk yang sakit agar Allah memberikan kesembuhan adalah minta maaflah sama ibu barangkali atau sama ayah. Ya. Kemudian sering kalau sholat berjamaah minta maaf di antara beliau. Kemudian tiap kali habis sholat mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika sering ngomel atau marah kepada kedua orang tua. Terus insya Allah mudah-mudahan nanti kanker serviksnya diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ya Ustaz, itu kan kalau seandainya seorang perempuan yang belum menikah, Iya. itu kepada orang tua lah bakti yang pertama adalah kepada orang tua. Tapi kalau sebelah saya kan sudah pada menikah nih, Maaf, berarti kita kan? janda, nggak ada suami. Oh iya salah. Maksudnya sebelah sonoan lagi dikit iya. gitu. Maksudnya ini sekalian promosi. Iya, itu kenceng banget itu. Bisa hubungi bengkel.ahlak@yahoo.com. Ini kepada Bunda nih. Ini kan Bunda pasti sudah menikah ya. Kemudian apa yang mau diceritakan di Bunda? Ya waktu itu saya tuh setiap minggu masuk UGD. Setiap Minggu. Sampai ini saya pada Kangen sama dokternya kali. Mungkin nunggu dokter nunggu hari libur kali. Jadi pas hari libur. Berarti ketemu susuan cocok. Kita dengar Bunda. Lu mau lagi ya sih. Ustaz dulu Pak Ustaz. Begini kita kalau ketemu berdua begini Pak Ustaz. Silakan Bunda. ya jadi sampai sini bengkakan, pindah sini. Infus maksudnya? Di infus, iya. Infus terus. Di infus terus Berarti sampai penanya bengkak. sampai udah nggak ketemu tuh pena karena udah sering diinfus ya, benar. Ya karena setiap minggu saya tuh pasti perut yang kena kan, kayak saya kira tuh mah. Ya. Lambung. Nah waktu itu anak saya pas datang ke Ustadz Danu, saya ikut. Terus saya bilang, Ustadz Danu nih saya setiap kali minggu kok diinfus terus masuk UGD. Lalu diceritakan kalau saya tuh ternyata kena batu empedu. Dan batu empedunya udah besar-besar sekali. Sudah berapa lama itu terkena penyakit itu Bunda? Saya nggak tahu berapa lama, semenjak itu 2 bulan sebelum itu saya tuh sebulan sekali, 2 minggu sekali, lama-lama seminggu sekali. Dan ya kata dokter itu selalu saya bilang kena tapi sakitnya sampai ke punggung. Jadi rasa yang Masa disakit sampai kesini ya Bunda? Ya sampai ke punggung. yang dirasa itu seperti penyakit memang Iya. persis Dan penyakit selalu mual kan. Oh iya benar. Terus saya ketemu Ustadz Danu, katanya itu batu empedu dan itu udah besar-besar. Terus saya cek CT scan. di USG ya. USG. Ya, itu batunya memang udah besar-besar. USG ya. Dan itu setelah ketahuan bahwasannya itu adalah penyakitnya batu empedu, kemudian tindakannya apa tuh? Kemudian tindakan selanjutnya dari dokter? Ya itu dikasih obat-obat aja. Saya suruh operasi tapi saya takut kan. Ya terus saya ketemu Ustadz Danu, saya
dikasih tahu untuk berdoa, dikasih setiap sholat saya untuk berdoa gitu. Terus ya udah lama-lama hilang, nggak sakit. Barakallah. Jalan aja saya nggak bisa, waktu ketemu saya jalannya sampai bungkuk-bungkuk gini. Barakallah. Terus saya dikasih wejangan gitu, harus minta maaf. Sama orang tua ya, Bunda? Ya, sama Pesan-pesan suami. apa yang sama- disampaikan oleh Ustadz buat Bunda sampai bisa perlahan sembuh sakitnya? Ya karena saya yakin emang itu kesalahan saya ya sama orang tua, dan saya mengikuti terus apa yang harus dikerjakan. Maksudnya Oke, setiap siap. sholat saya harus Minta maaf. minta maaf dengan doa itu, cuman doa itu aja. Baik. Sama selalu astagfirullah kalau lagi diam, istighfar terus. Itu dengan istighfar dan dahsyatnya doa ya, Itu ya. luar biasa. Istighfar aja dahsyat. Apa yang bisa disampaikan Ustadz waktu itu, sakit apa dan bagaimana tuh ceritanya? Iya, waktu itu memang menurut saya sakit perutnya Ibu Evi ini kronis ya. Menurut dokter itu Iya, kronis gitu. Mah kronis ya. Iya, mah kronis. Tapi kalau saya lihat ya memang ada batu empedu satu. Kemudian yang kedua disebabkan karena apa? Nah, batu empedunya jelas itu secara fisik batu empedu. Batu empedu itu saya ceritain, ini analisa kami. Batu empedu itu biasanya menceritakan sesuatu yang bisa menjadi fitnah, bisa menjadi fitnah. Itu Salah satunya itu. Jadi kalau mamanya orang sekarang itu seneng bersuuzon, kemudian sering gibah, ya siap-siap aja nanti dia kena batu empedu. Iya, jadi itu saya sampaikan. Cuma kalau Bu Evi ini kan pendiam, santai. Jadi saya berpikir ini nggak kemana-mana biasanya. Ini cuma satu, suami ini pasti. Jadi yang mau diceritain itu pasti suami. Biasanya loh ya. nggak jauh. Nggak jauh karena beliau agak pendiam, sama temen itu jarang ngobrol yang rame kayak ini. Tamparannya kuat bener. Jadi- Ustaz. Aku ketemu ya Pak Ustadz. Rame kayak pasar malam. Jadi ini sudah jelas bahwa ini langsung mengerucut, ini biasanya sama suami. Nah biasanya beliau ada sesuatu yang kurang begitu disukai Bu Evi dari suami. Ya saya cerita aja biasa. Yang beliau iya. Nah itu diceritain ke anak-anak. Ya, nah ini kan bisa jadi fitnah nanti. Nah itulah yang akan memunculkan batu empedu. Karena ada kekurangan lah. Yang namanya manusia pasang-pasangan kan ada kekurangan normal. Nah waktu itu saya bilang iya betul. Kemudian itu batu empedunya. Nah ada yang mah kronis. Nah yang mah kronis ini salah satunya ya. Saya cerita ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dulu kalau dikasih nasihat sama orang tua itu ndablek susah. Ya ibaratnya ngelawan itu dengan diam ceritanya. Ya, Nah, waktu saya tanya begitu, beliau bilang, iya. Nah, dari situlah beliau, iya, karena ini nggak akan bisa sembuh. Kalau menurut dokter udah nggak bisa sembuh. Tapi kalau memang betul, kalau orang tua masih ada, minta maaf. itu yang pertama ya. Minta maaf. Kemungkinan yang pertama Kemungkinan tadi ya, pertama adalah itu penyebabnya yang tadi mahakutnya susah orang tua. dinasehati oleh Ya. orang Minta tua. maaf. Saya Harusnya minta maaf kita semua. Nah, itu memang betul. Betul. Berarti benar apa yang disampaikan Ustaz? Benar, Apa yang dialami? beliau ada ini, benar nggak sih? Betul. Ibu. Aduh. Suka jengkel gitu. Bener. Kita sekarang suka jujur aja gitu. Udah. Tapi astagfirullahaladzim, Ya, maaf. udah. Baik. Baik. Pastinya Ini kita ketampar banget bis di sini bis. Pastinya ini pelajaran juga buat kita semuanya ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, jadi pembelajaran buat kita semuanya agar selalu mendengarkan nasihat dari orang tua.